Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore pendengar Radio Eski di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube Eski TV Media Solo Kolbu, dan juga pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, serta jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat untuk menimba ilmu di bulan suci ini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Ya, bahagia sekali rasanya kesempatan kali ini kembali saya Suni dalam membersamai Anda tentunya di acara Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan Radio Eski Pangkal Pinang. Untuk edisi hari ini di hari Rabu, hari ke-5 Maret 2025 atau bertepatan di 5 Ramadan 1446 Hijriah. Tentunya sambil menanti berbuka puasa, kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yang tidak asing lagi. Masya Allah udah lama banget gak bersilaturahmi sama beliau. Dan alhamdulillah sahabat Eski dan juga para jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, saat ini beliau sudah hadir di studio. Ada Ustadz Rio Setiadi ST. Beliau ini merupakan Dewan Syariah Lazismu Pangkal Pinang. Ya. Dan tentunya kita sapa dulu beliau karena sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Udah lama nggak silaturahmi gitu Ustadz. Benar. Ujung-ujung ketemu di Ramadan berkah gitu ya. Berkah, Masya Allah luar biasa. Oke, tema kita hari ini Ustadz, pentingnya menjaga lisan dan perilaku saat berpuasa. Salah. Karena waktu kita memang agak ngaret sedikit, mohon maaf para jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, tapi tetap semangat dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune di SK Radio dan selalu menyimak Facebook kita di Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Kita dengarkan untuk mukadimah awal bersama Ustadz Rio Setiadi. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita rasakan hari ini alhamdulillah ya. Kita menjalankan Ramadan yang kelima dan tarawih yang keenam insyaallah. Jadi kita diberikan nikmat dari Allah bertemu kembali dengan Ramadan. Ramadan kali ini alhamdulillah Allah berikan berbagai macam kenikmatan kepada kita gitu kan. Saya masih ingat betul hari-hari pertama kita Ramadan puasa ini panas tuh kan. Panas luar biasa 2 hari itu. Ketiga keempatnya hujan. Sampai kabar dari Bekasi dan Depok Jakarta itu banjirnya luar biasa gitu kan. Nah kita di Pangkal Pinang, Bangka Belitung bersyukurlah karena Ramadan Allah turunkan nikmat dan keberkahannya. Semoga puasa kali ini lebih baik daripada tahun kemarin. Target kita demikian. Dan jangan lupa selama Ramadan kita pastikan agar terjaga amal kita dan terjaga semua yang menjadi target-target Ramadan kita gitu kan. Pemirsa dengar SK Radio dimanapun berada, alhamdulillah ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ya dalam acara hari ini terkait dengan menjaga lisan ya dalam Ramadan dan perbuatan kita itu kan. Jadi ada beberapa ustadz yang menasihati saya pribadi kata dia. Kata dia, jangan lupa ikat puasa tuh nahan makan, nahan minum dan yang batalkan puasa gitu kan. Cuma tuh baik dok, bukan kata dia. Banyak gitu. Kalau ika hanya nahan makan, nahan minum, artinya ika puasa orang umum, orang biasa. Lah biasa itu artinya, amah. Jadi kita pertama itu kita menahan makan, menahan minum. Jadi aku mikir macam kayak anakku itu kan, lagi TK, lo ngerti halal haram segala macam, pokoknya ketika sahur dia sahur, buka dia buka gitu kan, selesai itu. Dia tidak sholat kadang-kadang gitu, kadang dia sholat, kadang tidak gitu kan. Tapi dia beban begitu. Dia tidak makan. Dia tidak makan, tidak minum, nahan diri gitu kan. Nah itu puasanya orang-orang kebanyakan.
Jadi di antara kita yang hari ini puasa, tapi tidak makan, tidak minum, sampai kita menjelang ada azan subuh sampai dengan azan maghrib, artinya puasa kita. Dan itu sah gitu kan. Namun ketika kita sudah mencapai azan maghrib, tiba-tiba kita berpikir itu kan, selama ini dari pagi sampai ke sore, apa yang kita lakukan itu kan? Mulut kita macam mana, sholat kita macam mana, tilawah Quran kita macam mana. Sementara kita tahu ketika Ramadan ini Allah turunkan banyak kenikmatan selama Ramadan itu kan. Pahala dilipat gandakan, ada Lailatul Qadar di situ, ada lagi kebaikan yang tidak terhingga, bahkan Allah janjikan Ramadan ini akan dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah gitu loh. Bukan satu, bukan dua, banyak insyaallah. Jadi puasa pertama kata Ustaz nyampaikan tadi, jika puasa kayak orang amah, orang umum, orang kebanyakan. Tidak makan, tidak minum dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Nah, itu yang pertama, puasanya orang amah. Nah, dia bilang, ada puasa yang kedua. Apa Ustaz? Yang kedua ini puasanya orang yang nahan makan, nahan minum, dan dia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, serta menjaga hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Jadi, mengurangi pahala puasa. Kadang-kadang kita ini macam nih, ada isu nih, ada gosip, kita tertarik gitu kan, kita ngikut ngomong lah. Sementara yang kita lakukan itu bisa jadi mengurangi pahala puasa kita. Ghibah, misalnya menjelek-jelekkan orang, kemudian hasud, hasad, ya, sampai kita berbohong gitu, itu mungkin kita anggap biasa. Tapi dalam puasa, dalam fenomena Ramadan ini, itu mengurangi pahala puasa, bahkan kita khawatir ketika berpuasa, lapar dahaganya dapat, pahalanya tidak habis. Nah, jangan sampai itu. Jadi kata beliau, ika puasalah kayak orang amah, sekaligus jagi jangan sampai amal wajib kehilang. Nah, kita tahu, subuh jangan tinggal kan. Ini semangat sahur, kami nak sahur. Sahur selesai tidur, gitu. Subuh hilang. Nah, ini kurang pas kan. Mengerjakan hal yang sunnah, sahur kan sunnah. Gitu. Meninggalkan yang wajib, subuh itu wajib. Salat subuh itu wajib. Kemudian ketika di siang hari, sepanjang hari kita bingung, nak ngapain no? Main game gitu kan, main game, baca koran, nonton TV, atau mengerjakan hal yang lain. Padahal kita tahu di antara keberkahan Ramadan itu ada membaca Al-Quran. Kita tilawah, mengkaji ilmu agama, itu bagian dari kebaikan-kebaikan yang tersebar di bulan Al-Quran. Nah, kita ambil itu, sehingga ketika kita hadir dalam Ramadan ini, dalam full power kita. Ketemu Ramadan, ketemu dengan kebaikan-kebaikan Ramadan, dan maksimalkan hal-hal baik yang kita temui di bulan Ramadan. Allah menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa, wahai orang beriman, kata Allah, diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu, agar kamu jadi orang yang bertakwa gitu kan. Ini Allah minta seperti itu. Maka kita minta kepada diri kita pribadi agar menyiapkan diri, jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan. Karena banyak orang yang pekan Ramadan tahun lalu lagi sama-sama kayak kita. Kami punya grup alumni SMP 9 Pangkal Pinang. Ada grup alumni, sebulan yang lalu ada yang meninggal kok. Tahun kemarin kami buka bersama, lagi ngumpul-ngumpul gitu kan. Tahun ini lagi, beliau lah selesai tugas di dunia nih. Tanpa ada sakit, tanpa ada hal yang kita khawatirkan sebelumnya, misal sakit entah apa gitu kan, mungkin oke lah. Ini dia sehat-sehat baik, tiba-tiba dia meninggal, sampai kemudian kita ya sedih lah kita kan, kawan kita lah meninggal, sebenarnya lagi Ramadan lagi kan. Sementara kita berharap ketika bertemu Ramadan ini, Allah berikan, mengajarkan, Nabi mengajarkan doa. Ya Allah, berkahilah aku Sa'ban Ramadan, sampaikan pada bulan Ramadan. Itu harapan kita sebenarnya. Ketika Allah sudah menakdirkan kita harus meninggal sebelum bulan Ramadan, tentu kita harus menerima itu, dan ini adalah sebuah kebaikan bila kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Maka yang hari ini hadir dalam kesempatan Ramadan itu sebenarnya kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan kita dalam sebuah bulan, dalam sebuah hari Ramadan, di mana dalamnya Allah limpahkan berbagai kenikmatan dan keberkahan itu loh. Puasa kita wajib hukumnya, tidak bisa sekarang, nanti di luar Ramadan selesaikan itu kan. Baca Quran dilipat gandakan pahala kita. Malam kita ada tarawih, hampir setiap masjid ada tarawih. Insyaallah saya yakin ada tarawih gitu kan. Tidak bisa di masjid, silakan di rumah bagi ibu-ibu atau kaum wanita, yang penting laksanakan tarawih kita.
Nah kemudian jangan lupa selama Ramadan ini kita pun ada zakat fitrah menjelang berakhirnya Ramadan. Gitu kan. Zakat fitrah di akhir, ya ringan insya Allah. Dan ini adalah sebagai sebuah momentum di mana kita bersilaturahmi dengan keluarga besar ya, kawan-kawan kita. Ramadan ini setiap daerah itu beda-beda pokoknya. Saya pernah merasakan Ramadan di Pangkal Pinang dengan di Tempelang tuh Beda ya? beda tuh kan. Tempelang tuh lebarannya kemarin sebelum puasa. Ya? Ya. Sebelum puasa itu ada yang namanya ruah, tidak salah. Ruah, saya pernah ke sana, luar biasa. Memang ramai, kue lah banyak. Kupikir-pikir kayak lebaran nih, lebaran mereka nyebutnya. Tapi ruah namanya. Nah itu persiapan Ramadan. Ketika lebaran, pas ke sana, udah selamai kemarin. Ada barang-barangnya udah selamai kemarin. Itu yang aku rasakan kemarin ketika ke Tempilang, ke rumah keluarga di sana. Saya merasakan hal yang, kayaknya beda. Masing-masing daerah itu memiliki kekhasan sendiri gitu. Ya selama dalam melanggar syariat kita ikuti tidak masalah. Nah kemudian dilanjutkan lagi. Yang ketiga adalah ada namanya puasa khusus. Yang lebih khusus lagi. Jadi puasa ammah, puasa umum, puasa khusus yang lebih khusus lagi. Nah ini puasa ketiga ini adalah puasanya orang-orang yang terpilih insya Allah. Jadi dia menjaga makan dan minum, mewajibkan dirinya terhadap kewajiban seorang hamba, dan kemudian menjaga hatinya tetap istiqomah di jalan Allah, dan kemudian menjaga amalan ini terus berlanjut sampai setelah Ramadan. Kita ini kadang-kadang Ramadan 30 hari sanggup gitu ya, tapi ketika di hari biasa, Senin Kamis atau Ayamul Bid, tengah bulan itu agak, kok berat itu kan, cuma 3 hari udah. Nih 30 hari kita bisa bertahan. Ngapain? Karena lingkungan kita tuh sama semuanya puasa. Ketika kita tidak puasa, orang puasa kan lain cerita, lain rasa ya. Gue tidak puasa, gimana aja nih? Orang mikir akhirnya. Maka kita berharap di Ramadan kali ini kita berharap agar setiap amalan yang kita lakukan ini merupakan lebih dari yang kemarin. Kalau kemarin kita selesaikan 20 hari misalnya, sisa ada sanggup, tahun ini baca 25, 28, syukur-syukur 30 selesai gitu kan. Karena alhamdulillah dari berapa hari yang lalu, 2 hari, 3 hari yang lalu, hujan terus gitu kan. Kurangnya kan aku, senang enggak hujan nih? Senang bingung, tapi udah haus tadi. Sama berarti. Tapi bawaannya lapar ya? Bawaannya lapar, benar itu. Menggulung-gulung kan perut ya. Lapar, sabar, ketemu lah. Kalau nanti aja enggak puasa, aku bilang, nanti kalau ke surga udah ketemu sama Abi. Enggak mau. Nah, ya, puasa gitu. Puasa. Tapi kalau anak kecil sih kita fleksibel baiklah, jangan dipaksakan gitu kan. Karena mereka kan belum wajib juga hukumnya, dan belajar juga bagaimana mentaati syariat Allah. Tuh. Jadi tiga ini kita menjaga ibadah kita supaya on the track terus pada Allah, jaga puasanya, jaga hati kita, menjaga perbuatan, lisan kita, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Karena kadang-kadang kita nih kalau lah menggosip itu kan enak tuh, gosip itu kan makin digosip makin sip gitu kan. Makin hangat ya. Makin hangat, seger saya. Tapi itu mengurangi pahala puasa kita. Maka sebaiknya lah terbiasa macam itu, kita mulai kurangi pelan-pelan, kurangi pelan-pelan, karena kita khawatir amal ibadah kita dia banyak sebenarnya, karena banyak kita ngomongin orang ya, menjelek-jelekan orang. Wah nyani, dek kerwana ben, gitu kan. Kita ngomong gitu kan, dosanya kena, khawatir kita khawatir zon kita muncul, akhirnya hasad kita muncul, dosa kita muncul, pahala kita tidak disebar banyak, hilang. Nah kita khawatir macam itu. Cuma menahan haus dan lapar saja ya. Hausnya dapat, laparnya dapat, pahalanya berkurang gitu kan. Artinya banyak yang kita sia-siakan. Maka dijaga sebaiknya anggota badan kita, anggota tubuh kita, dan lisan kita. Jangan sampai kemudian ini menjadi beban kita. Lah capek-capek kita puasa, tarawih 23, 11 rakaat. Tiba-tiba dari apa kita kan. Puasa pun cuma nahan lapar dahaga. Ikut iftar, tapi ya lapar itulah. Makan selesai gitu kan. Sementara ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ketika menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka jaga lisan kita, perbuatan kita, jangan sampai kemudian menjadi sia-sia apa yang kita lakukan dari pagi sampai dengan malam sampai dengan pagi lagi gitu. Karena Ramadan ini luar biasa. Sebelum subuh lah ada agenda, siang ada agenda, gitu kan. Maghrib ada agenda iftar, malam tarawih agenda juga, penuh capek kita. Aku merasakan ketika Ramadan lebih capek ketimbang hari biasa ya. Lebih capek gitu ya. Kadang subuh nggak tidur aja ya. Tapi jangan sampai lah, suruk dulu gitu kan. Setelah itu jam 8, jam 9, atau jam 10, antum boleh lah mulai istirahat, silakan. Tapi diupayakan selama Ramadan ini, semua kebaikan Ramadan kita laksanakan. Demikian, mungkin bisa lanjutkan. Oke.
Terima kasih Ustadz. Mukodimah kita di sore hari ini kita masih punya waktu beberapa menit. Mungkin sahabat Eski ataupun sahabat-sahabat yang lain ya yang ingin bertanya melalui WhatsApp langsung aja di 082374726332. Kita langsung aja Ustadz nih, mungkin banyak yang kangen nih kayaknya pendengar Masya Eski Allah. Radio bersama Ustadz ini. Karena beliau ini sangat rutin sekali dulu misi di Eski Radio ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Fahrul di KC Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kalau kita membicarakan, waduh nih bos kita nih Ustadz, dengan rekan-rekan kerja di kantor, tapi ya intinya keluh kesah lah sesama pegawai yang lain. Apakah termasuk ghibah Ustadz dan berdosa? Misalnya kita bicara tentang perlakuan bos ke kita. Terima kasih, silakan Ustadz. Iya. Memang kita membicarakan orang lain ya di belakang beliau, dan kalau ketahuan kita merasa kayaknya bakal bahaya nih, nah itu memang merugikan orang lain, artinya merugikan orang lain. Kalau kita paksakan seperti itu, tuh kita akan ada masalah ke depannya gitu kan. Bukan hanya dosa, tapi juga efek dari perbuatan itu gitu yang kita khawatirkan. Tapi ada perbuatan juga yang namanya bahkan bohong yang diperbolehkan. Jadi seperti ini, misalnya kita ingin mendamaikan orang. Oh, jangan macam ini orang, nah, kita tahu dia marah kayak orang lain kan. Sampaikan, jangan marah cek, nyata sebenarnya ingin kayak sama lah gitu, nambah kawan kan. Jadi dia ngomong gitu, sampaikan. Nah, ketika dia kemudian ikut bercampur dan bersatu, akhirnya selesai damai itu kan. Itu harapan kita sebetulnya. Nah, apalagi ini ya kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu gitu loh, yang kita tahu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Pada saat melihat kemungkaran, maka ubah dengan tangannya. Fa illam yastati, udah sanggup fa bilisani, udah sanggup dengan lisan. Udah sanggup dengan hati, gitu kan. Nah, ketika kita melihat ada sebuah kemungkaran atau hal yang tidak kita sukai dalam komunitas kita gitu kan, kita ingin menyampaikan kayaknya nih, perlu kita sampaikan, tidak masalah. Ada orang mencuri misalnya. Kalau kita diamkan, dia akan mencuri tempat lain lagi, ke rumah kita gitu loh. Kan kita tidak mau gitu. Namun demikian, maka kita berharap ini harus dihentikan nih kemungkaran ini. Kemungkaran itu harus dihentikan dengan tangan kita, lisan kita atau hati kita. Zalikal adaful iman, itulah selemah-lemahnya iman dengan hati itu. Nah, ketika kita melihat seperti itu, ya sampaikanlah dengan orang yang amanah. Gitu loh. Sampaikanlah. Ya, boleh kita menyampaikan keluhan kita ya sama kawan kerja dengan sesama kawan kerja, bukan orang yang lain gitu kan. Sampaikan tidak apa. Bukan untuk menikmati kejelekan beliau, tapi solusinya gimana nih yang terbaik nih. Benar. Cari solusi. Betul. Ya. Karena banyak kejadian yang saya temui kemarin, ada orang yang dia merasa terzolimi, ditindas, dia tidak ngomong kemana-mana, diamnya terima sendiri semua, itu pun salah gitu loh. Atau masuk ngomong, tidak boleh diam sendiri. Sampaikan ke orang yang paham. Ke siapa Pak ngomong apa, udah berani gitu kan. Orang yang ditakuti oleh yang bersangkutan siapa kira-kira? Pak polisi misalnya, guru misalnya, atau orang tua, sampaikan ke mereka insya Allah. Itu ikhtiar maksimal kita minimal. Artinya jangan sampai kita diam. Disegani, yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah kita, sampaikan. Kalau kita diam, terima ini kita lakukan sendiri, kalau semuanya ngumpul di kita, bebannya berat gitu. Sampaikan orang yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah, sampaikan. Insya Allah. Jadi memendam sendiri juga nggak baik ya. Ya, sampaikan. Jadi cerita ya di dalam kandang, jangan sampai keluar betul. kandang. Gitu. Bukan kita ngomong, yuk kita kumpul nih, COD. Apa pula ini kan, kumpul sambil ngopi gitu kan, menciptakan dari solusi gitu kan. Apa solusinya? Tidak tahu. Pokoknya menikmati. Itu orang pas tuh menikmati gosip kan. Demikian. Saking enaknya ya. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan, Ustaz. Ini Yumi di Pasir Putih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi orang tua yang kadang suka menyakiti hati kita Ustaz? Dengan lisannya yang kadang dia menganggap biasa gitu. Nah, bagaimana menegurnya Ustaz? Terima kasih. Silakan. Alhamdulillah. Pertama Bu Yuni ya. Ibu Yuni di Pasir Putih. Bu Yuni bersyukur masih ada orang tua ya. Ya. Artinya pintu syukur itu masih kebuka gitu kan. Pintu kita bermohon kepada Allah itu masih kebuka. Syukur. Karena banyak orang yang tidak punya lagi orang tua ya. Atau ibunya, bapaknya meninggal salah satu gitu kan. Misalnya saya tidak punya lagi ibu gitu kan. Memang berharap orang tua itu ideal lah. Baik, kemudian mendoakan kita ya, tidak jahat, tidak berkata kasar. Itu harapan kita sebetulnya. Tapi minimal dia masih ada harapan untuk kita. Yang pertama ketika orang tua demikian, terima dulu.
terima. Macam mana pun kasarnya orang tua ke kita lahir 9 bulan di kandungan itu beliau yang nanggung semua gitu loh. Tidak berbagi yang lain, enggak. Beliau nanggung semua gitu kan. Maafkanlah gitu kan, maafkanlah ke orang tua itu memang demikian yang kita anggap kayaknya tidak pas nih orang tua kok macam ini gitu kan. Terima dulu karena beliau macam itu biasanya karena tidak paham ya, tidak ngerti, tidak tahu atau memang tidak sengaja gitu seperti itu. Orang tua itu begini, dia ngomong sepatah kata bagi dia itu yang terbaik mungkin. Kita yang nerima sebagai anak ini kadang-kadang berpikir, masa cuma ini bayar orang tua kan? Padahal bagi mereka itu yang terbaik gitu loh. Nah kita bisa memahami itu. Ada ruang-ruang waktu yang kita siapkan untuk orang tua. Pun pacak sabar jangan 1 atau 2, 1000, sejuta, unlimited lah untuk orang tua. Benar. Nyesal kita ketika orang tua udah ada lagi, sejahat-jahatnya orang tua ke kita, bagaimanapun dialah yang melahirkan kita, dia mengasuh kita. Dan Allah pun mengatakan bahwa orang tua ini adalah surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu kan. Artinya memang seperti itu gitu loh. Rasulullah mengatakan ibumu yang kita hormati ayahmu. Janganlah kita kemudian langsung ibu nih. Apalagi nyegak orang tua ya Allah jangan sampai nauzubillah. Jangan sampai macam itu rugi gitu ya, rugi besar kita jaga orang tua ya. Sampainya nangis nengok kita itu kan jangan sampai. Bersyukurlah ke orang tua. Pelan-pelan ajak ngobrol, biasalah pelan-pelan. Cerewetnya mungkin bukan mungkin lagi sih, cerewetnya orang tua itu kebaikan untuk anak ya. Betul, kadang-kadang macam itu. Bagi mereka itu yang terbaik bagi orang tua. Bagi kita kan macam ini baik itu kan. Kadang kita nonton film sering nengok-nengok apa yang kira-kira berbeda dengan dunia kita gitu. Asli macam itu. Tapi harapan kita insya Allah bersabarlah, yang terbaik insya Allah. Insya Allah, amin. Kita langsung aja, Ustadz. Masih ada pertanyaan, tapi karena waktu kita Ustaz ya, jadi kesimpulan untuk tema kita di kesempatan sore hari ini, silakan Ustaz. Baik, pendengar Ski Radio di mana berada, Jamaah Masjid Khotimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Jadi memang dalam puasa ini bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Kalau kita menahan lapar dan dahaga, puasa kita sama dengan puasanya, mohon maaf ini, anak-anak yang kecil ya, anak TK, SD, itu masih lapar dahaga tuh tahan dulu gitu kan. Yang lain tidak ada masalah, mau main-main, mau jungkir balik, mau ngobrol tidak masalah. Nah kita sebagai orang yang paham dengan kriteria ini sebaiknya menahan diri. Bicaralah sepenting saja. Ada orang ngajak, wah jangan dicem nih kondisi, yang sering ngibul sih kan. Kalau kita ikut campur, ada solusi dari kita. Pun enggak, jangan ikuti dulu, pelan-pelan. Saya khawatir ketika kemarin tidak sengaja buka akun sosmed, TikTok apa Instagram kebuka, nyalain sudah penggira. Ada anak kecil apa nih gitu nih, tengok. Ya Allah gitu kan, jangan nengok artis-artis apa lah gitu kan. Nah kita khawatir dengan seperti itu dia mulai menikmati hal yang bukan hal yang wajib dan disyariatkan. Nah kita hati-hati dengan hal seperti itu. Karena mungkin sekarang ini hal-hal yang seperti itu ya, yang kira-kira makruh segala macam itu atau mungkin haram itu dibikin indah gitu. Kita ke sana jadi ya dengan sukarela. Jadi bayangan kita ke neraka sukarela, ke surga itu dengan yang berat-berat. Kenapa? Puasa, sholat, zakat, kan berat-berat itu. Nah maka kita harus bisa mensiasati ini, jangan sampai kita terbawa arus. Jaga tangan kita, jaga mulut kita, jaga telinga kita, kaki kita dijaga semua. Jangan sampai kita hanya puasa sekedar puasa baik, nahan lapar dahaga, puasanya dapat goal, selesai puasa dapat goalnya. Tapi pahala puasanya sudah habis, kenapa? Kita ngobrol orang, menghasut orang, bebula itu kan, nyarut kata-kata tidak keruan gitu kan. Nah ini yang kita khawatirkan malah hilang puasa kita. Ingat, kalau kita berpuasa hanya sekedar lapar dahaga tanpa melihatkan bagaimana pahala puasa kita terjaga, ya kita akan bingung nanti ketika di akhir, kok ini puasa kok sedikit amalku? Karena ternyata dikurangi dengan amal-amal yang tidak kita sadari tadi. Kita gibah orang, kita bule orang, kita ngasut orang, ternyata itu yang mengurangi pahala puasa kita. Maka jagalah amal kita, pastikan supaya Ramadan kali ini lebih baik daripada yang kemarin. Jaga sholat kita, jaga puasa kita, jaga tilawah Quran kita, ya. Apalagi kalau puasa Ramadan ini kalau malam-malam pasti ada tarawih kan. Yang mau di rumah silakan, di masjid lebih baik, itu kan. Laksanakan. Yang penting jangan tinggalkan amal ibadah yang telah dicontohkan oleh para pendahulu kita kemarin. Ustaz? Siap. Kayak kita buru-buru ya Ustaz ya? Enggak juga. Sedikit tapi bermanfaat. Insya Allah.
Terima kasih Ustaz Amin, untuk sama-sama. tema kita di kesempatan sore hari ini. Untuk sahabat Eski dan juga para jamaah Masjid Kubah di Mahkota Pangkal Pinang yang berbahagia, kita ucapkan kepada Ustadz Rio Setiadi sehat-sehat. Amin. Semoga salah. ilmu yang disampaikan juga bermanfaat Ustadz. Amin. Ustadz. Amin. Tentunya terima kasih juga kita sampaikan untuk para jamaah Masjid Agung Kubah di Mahkota Pangkal Pinang, SKTV Media Suluh Kolbu yang telah menyimak program Hikmah Senja. Dan saya informasikan lagi, setiap sore kita akan hadir langsung dari lantai 2 Masjid Agung di Mahkota Pangkal Pinang ya. Dan tentunya dengan tema-tema yang menarik insya Allah. Dan selanjutnya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita. Ada Gian Al-Fadu Akbar. Kemudian dilanjutkan kumandang azan untuk hari ini. Waktu berbuka kita pukul 18:14 menit. Saya Suni Nabila pamit undur diri. Mohon maaf ada salah kata, kepada Allah saya juga mohon ampun. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Kerentuan. Di asar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها
منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.